Desa Juhud merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penduduk sekitar 8.278 jiwa atau sekitar 1.934 kepala keluarga. Kehidupan masyarakat di Desa Juhud masih sangat dekat dengan sektor alam, di mana sebagian besar warga bekerja sebagai petani, kebun kopi, pedagang kecil, sopir, pekerja informal, serta sebagian memilih merantau untuk mencari pekerjaan. Desa ini juga memiliki potensi ekonomi dari hasil pertanian, perkebunan kopi, UMKM emping, dan agrowisata. Dalam kehidupan sosial, masyarakat dikenal memiliki budaya gotong royong yang kuat, aktif dalam kegiatan pengajian, posyandu, arisan, karang taruna, dan kelompok ibu-ibu PKK yang ikut berperan dalam kegiatan kesehatan pemberdayaan keluarga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari sisi aktor pembangunan terdapat peran pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, kelompok tani, kader posyandu, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang saling bekerja sama. Alur birokrasi di Desa Juhud berjalan mulai dari masyarakat, ke RT, ke RW, ke kelurahan, dan ke masyarakat seluruhnya, sehingga pelayanan dan pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi untuk mendukung kebutuhan serta membangun masyarakat desa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, gotong royong. Warga Desa Juhud ini masih tergolong aktif mengenai gotong royongnya, seperti 1 minggu sekali membersihkan lingkungan daerah Desa Juhud, seperti membersihkan sampah, rumput-rumput, dan gotong royong seperti ada acara Maulid Nabi, Isra Miraj. Mereka memeriahkan acara, membantu bergotong royong untuk memeriahkan acaranya ini supaya berjalan dengan lancar. Desa Juhud biasanya kalau misalnya mau berobat tentang kesehatannya itu, keseringannya itu ke Puskesmas Karangtanjung, sekitar 10-20 menit dari Desa Juhud ke Puskesmas Karangtanjung, karena di Desa Juhud ini belum ada fasilitas tentang kesehatannya, cuman ada bidan setempat yang berada di Desa Juhud. Permasalahan yang ada di Desa Juhud yang pertama adalah konflik bantuan sosial, yang dimana mereka yang keluarganya cukup tinggi, ekonominya tinggi, mereka mendapatkan bantuan sosial, sedangkan ekonomi yang rendah mereka tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah, kesimpulannya adalah bantuan sosial ini tidak merata sehingga menyebabkan konflik di Desa Juhud. Yang kedua adalah masalah pengangguran di Desa Juhud. Banyak pemuda yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan atau kurangnya lapangan pekerjaan, yang dimana mereka hanya mencari pekerjaan hanya menjadi tukang ojek, bahkan kuli bangunan. Banyaknya anak pemuda di Desa Juhud yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, karena rata-rata di Desa Juhud itu mereka cuma menjadi tukang ojek, bahkan kuli bangunan. Karena di Desa Juhud hanya menempuh pendidikan hanya sampai SMA, bahkan SMP. Untuk yang ke jenjang perguruan tinggi itu bisa dikatakan cuma dihitung jari. Infrastruktur di Desa Juhud cukup rusak karena banyaknya jalanan yang bolong atau yang berlubang tidak dibenarkan oleh pemerintahan desa. Warga setempat sempat untuk komplain, tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan di Desa Juhud, rata-rata warganya itu lebih ke puskesmas, bukan untuk ke rumah sakit, karena jarak dari Desa Juhud atau kampung-kampung yang lain, apalagi kampung Sanim yang masih jauh dari pemukiman, dari perkotaan itu, jadi mereka lebih ke bidan ataupun ke puskesmas. Hasil dan observasi kami di Desa Juhud adalah masalah kemiskinan. Rata-rata di masyarakat Desa Juhud, Kabupaten Karangtanjung ini menengah ke bawah, dan kebanyakan masyarakat Desa Juhud memilih untuk merantau bekerja sebagai kuli bangunan, supir, dan tukang ojek. Setelah itu, kebanyakan di Desa Juhud tidak mendapatkan bansos dan tidak merata bansosnya. Bahkan yang benar-benar membutuhkan itu tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan sosial dari pemerintahan. Tapi ada sebagian
1-2 orang dan sebagian yang menengah ke atas, dia yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Setelah itu pendidikan warga di sana kebanyakan pendidikan yang tamatan SD dan tamatan SMP. Bahkan ada yang tidak sekolah, tapi mereka menyadari tersebut bahwa pendidikan itu sangat perlu. Mereka sangat mendukung anak-anak tersebut, anak-anak mereka yang di desa Juhut untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, untuk berikutnya ada rekomendasi program. Di antaranya ada program pelatihan kewirausahaan digital Pelita untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha bagi para pemuda yang ada di desa. Dan yang kedua itu ada program perbaikan infrastruktur jalan guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Yang ketiga itu ada program penguatan akses internet desa untuk mendukung akses informasi, pendidikan, dan pemasaran digital yang ada di sana.